hadirin, kita memasuki segmen ketiga. Masih dalam kampanye debat publik terbuka antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020. Pada segmen ketiga ini, seluruh pasangan calon akan mendalami materi debat publik sesuai dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan melalui pertanyaan moderator yang akan dibagi dalam 2 sesi. Pada sesi pertama, saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh semua calon bupati dalam waktu maksimal 3 menit. Disilahkan bagi calon bupati nomor urut 1, kemudian diikuti dengan nomor urut 2 dan 3 untuk mengambil undian soal pada kotak yang telah disediakan dan menyerahkan amplop tersebut kepada moderator. Disilahkan kepada paslon nomor urut 1, diikuti kemudian. Silakan paslon urut nomor 2, kemudian diikuti dengan paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 3. Dimohon perhatiannya untuk menyimak pertanyaan sesi pertama. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 1 dasarkan soal yang telah dipilih oleh paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, maaf saya bacakan dulu pernyataannya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah telah memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, hal ini nampaknya juga memberikan peluang munculnya potensi konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan dan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan jika terpilih menjadi Bupati Kabupaten Poso untuk mengantisipasi terjadinya konflik, terganggunya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan hal-hal yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, langkah-langkah apa yang akan kami lakukan untuk mencegah hal-hal tadi yang sudah disebutkan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa ada kewenangan absolut, kewenangan konkuren, juga ada kewenangan dari pemerintahan umum, yaitu kewenangan dari presiden. Hal yang bisa kami lakukan dalam hal ini untuk mencegah hal-hal yang tadi disebutkan sehingga tidak terjadi adalah bagaimana kami sebagai pemerintah daerah mampu mengeluarkan produk-produk hukum yang berpihak kepada masyarakat. Kewenangan konkuren yaitu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, yaitu ada pembagian antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, adalah termasuk di situ dibagi juga terhadap urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan yang menjadi pilihan.
Urusan pemerintahan wajib ini juga sesuai dengan visi, misi, dan program unggulan dari Verna Yassin dalam hal menghadirkan pelayanan dasar, yaitu program dari pendidikan dan kesehatan gratis. Tentu saja melalui program-program yang melalui pelayanan dasar harus kami keluarkan produk-produk hukum yang benar, yang tepat untuk masyarakat, yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berada di atasnya, sehingga pelaksanaan teknis di lapangan terkait produk hukum dan program-program ke depan yang akan kami lakukan tepat sasaran. Yang kami juga akan lakukan adalah terkait dengan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan yang bisa kami pilih, terkait kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Ini tentu saja juga harus kita atur. Sehingga apa? Sehingga desentralisasi dan sentralisasi ini pemerintahan tidak menjadi hal yang memecah di tengah masyarakat. Tetapi produk dan aturan yang kami keluarkan, yang kami hasilkan harus terselaras, harus bersinkronisasi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di atasnya, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan tepat sasaran, tidak bertabrakan dengan asas sentralisasi, tidak bertabrakan atau bisa menyebabkan desentralisasi ini menjadi hal pemecah di dalam tengah-tengah masyarakat. Tentu saja dengan cara kita mengatur, mengeluarkan produk-produk hukum yang tepat sasaran, harapan kami hal-hal teknis, hal penganggaran, hal-hal yang bisa mengatur tentang semua pelaksanaan teknis di lapangan ini menjadi lebih jelas dan produk hukumnya tidak mubasir, sehingga tentu saja yang diuntungkan adalah untuk kepentingan masyarakat umumnya yang ada di Kabupaten Poso. Terima kasih. Masih ada waktunya, Ibu, Bapak? Boleh. Ibu, cukup? Oke, selanjutnya kita masih dengan mekanisme yang sama. Saya akan membacakan pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2 berdasarkan soal yang dipilih. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2. Pencegahan dan penegakan hukum, law enforcement, dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, pencegahan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Dalam konteks ini, maka munculnya kecenderungan perilaku koruptif dalam proses penyelenggaraan pemerintah di berbagai wilayah di tanah air yang semakin memprihatinkan, seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Keprihatinan tersebut didasari adanya budaya transaksional termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika saudara terpilih sebagai bupati, bagaimana kebijakan dan langkah strategis yang akan dilakukan guna mencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kesadaran hukum di Kabupaten Poso? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan tadi, ini kita ambil di misi yang ketiga, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang cerdas dan inovatif. Tentunya dalam hal ini kita memiliki program-program unggulan, yaitu yang pertama adalah memperkuat reformasi birokrasi untuk Poso berdaya saing. Di sini ada beberapa strategi yang kami akan lakukan adalah yang pertama mempertahankan opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah, di mana kita sampai dengan saat ini khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Poso sudah 2 tahun berturut-turut kita bisa mendapatkan WTP. Kemudian strategi yang lain adalah nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP
ini kita akan mencapai ke nilai yang A, karena saat ini untuk daerah Kabupaten Poso kami melihat masih pada nilai B. Strategi yang ketiga yaitu kita akan konsistensi dan integrasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis pada informasi dan teknologi. Adapun penjelasan yang perlu kami sampaikan adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai segala program yang sinergis ini relevan dengan kebutuhan daerah kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama dan nantinya akan mampu membawa pada lompatan-lompatan kemajuan daerah khususnya di Tanah Poso ini. Kemudian yang kedua adalah reformasi birokrasi merupakan satu langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah serta terhindar dari unsur-unsur khususnya korupsi. Kemudian mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu yang kita kenal dengan Stranas PK, di mana salah satu fokus utamanya yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dari hasil yang diharapkan tentunya untuk penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Stranas PK tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu penguatan implementasi sistem seleksi jabatan pimpinan tinggi berbasis teknologi informasi, kemudian meningkatkan. Waktunya cukup, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 3. Saya akan membuka soal yang dipilih oleh calon bupati nomor urut 3. Pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini dinamika perkembangan sosial politik di masyarakat yang amat dinamis dengan berbagai isu-isu yang dapat melemahkan rasa nasionalisme kebangsaan di negara kita tercinta ini. Isu-isu komunisme, radikalisme, dan intoleransi merebak sedemikian cepat melalui instrumen media cetak dan elektronik yang dapat mengancam kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika Anda terpilih menjadi bupati, bagaimana kebijakan dan langkah strategis dalam menanggulangi merebaknya isu-isu yang melemahkan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Poso? Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu. Sebagaimana diketahui, kita ini menghadapi masyarakat kita dari data IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata didominasi masyarakat kita ini lulus SMP. Jadi artinya apa? Kita berhadapan dengan masyarakat yang latar belakang berpendidikan SMP yang terbanyak didominasi di daerah kita. Tentu kita harus kerja keras untuk mendewasakan mereka dengan desain-desain program yang tepat. Di lain pihak dengan keterbatasan dana, tentu kita juga harus bisa melakukan kegiatan ini sesuai tempat-tempat yang dominan. Kalau kita semua kita serentakkan pasti sulit, anggarannya juga banyak, justru membingungkan kalau secara serentak. Namun kita waspadai dengan melihat letak-letak mana yang dominasi masyarakat kita yang belum betul-betul bisa toleransi yang pada dasarnya kebersamaannya selalu terganggu, itulah secara prioritas. Kita juga akan memprogramkan yang tidak putus-putus, yaitu dengan pola berbangsa dan bernegara, melibatkan berbagai pihak dengan unsur-unsur terkait,
sehingga harapan kita masyarakat kita juga semakin dewasa, makin ada rasa memiliki, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang sangat terbatas. Komunitas intelijen daerah yang ada di daerah kita maksimalkan. Kalau perlu setiap saat kita deteksi dini supaya kita bisa ketahui atas laporan-laporan mereka. Manakala ada hal-hal yang mungkin bisa akan mengganggu kestabilan daerah kita. Itulah kita kedepankan, kita perankan secara maksimal. Komunitas intelijen daerah yang terdiri dari batalion, kodim, Kepolsek maupun kepolisian, dan juga Kominda, dan juga termasuk intel daerah yang harus selalu duduk bersama. Apalagi ada isu-isu yang sangat mendasar dan itu harus cepat ditangani. Kita juga harus gerak cepat melibatkan berbagai pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ajak terus, terutama forum kerukunan umat beragama, juga mungkin tokoh muslim, sehingga kita dalam kebersamaan, dan mudah-mudahan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kestabilan daerah bisa kita selesaikan secara awal, sehingga masyarakat kita juga dalam keadaan tenang dan damai. Inilah beberapa program kita harus menyadari memang kondisi kita seperti itu. Kita perlu dukungan kegiatan, kita juga perlu menyadarkan masyarakat kita. Sehingga kita yakin hal-hal itu lama-lama akan terhapus dan menjadi budaya kita di dalam kekuatan Sintu Maraso, yaitu bersatu kita kuat di Poso itu sendiri. Terima kasih. Waktunya cukup, Pak. Para hadirin sekalian, masih dalam segmen ketiga kali ini, kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020. Pada sesi kedua ini, saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh semua calon wakil bupati dalam waktu maksimal 3 menit. Saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1, kemudian diikuti dengan nomor urut 2 dan 3 untuk mengambil undian soal pada kotak yang telah disediakan dan menyerahkan kepada moderator. Dipersilakan, Pak. Dipersilakan kepada calon wakil bupati. Silakan pada calon wakil bupati nomor urut 3. Pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 adalah sesuai dengan soal yang dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Upaya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan dapat dilakukan melalui pembangunan politik dengan menciptakan kekuatan masyarakat madani yang dijiwai oleh nilai-nilai demokratis Pancasila, penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, toleransi, anti kekerasan, serta keadilan. Jika Anda terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Poso, bagaimana menciptakan kekuatan masyarakat sipil yang menjunjung nilai-nilai demokratis, toleransi, anti kekerasan, serta membangun keadilan bagi masyarakat Kabupaten Poso. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih moderator.
pada prinsipnya untuk menetapkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan nilai. Verna Yassin itu menciptakan program Poso Harmoni. Kabupaten Poso adalah suatu kabupaten yang mempunyai latar belakang yang kita sudah sama tahu, yang kemudian hal inilah yang kemudian kita akan tingkatkan dalam beberapa kegiatan yang kami rangkum dalam Poso Harmoni, yaitu mengembangkan kehidupan masyarakat Poso yang toleran dan damai. Kita akan mengembangkan pendidikan ya, harmoni yang akan kita awali dari pendidikan formal dan non-formal. Kemudian peningkatan peran serta organisasi keagamaan, organisasi sosial dalam menumbuh kembangkan kehidupan yang toleran yang ada di dalam masyarakat. Pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dan sosial itu menjadi hal yang penting yang selama ini terevaluasi dan tersimpulkan ditinggalkan. Kemudian program yang menjadi penting adalah meningkatkan peran serta forum komunikasi antar umat beragama, deklarator Malino, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sebagai wadah pencegahan dini adanya potensi konflik sosial tersebut. Dan kemudian adalah mendukung terselenggaranya event-event yang berbau atau yang bernuansa keagamaan. Hal yang terpenting juga itu adalah mendukung dan bersinergi dengan program-program pemerintah pusat dalam deradikalisme itu, di mana ya pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati harus bisa menjadi ya, bagian daripada pencegahan dari kegiatan atau yang terindikasi teroris itu. Yang pertama adalah pemerintah daerah harus bisa menjadi atau mensupport semua kegiatan-kegiatan itu, dan kemudian pemerintah daerah harus bisa merehabilitasi masyarakat terdampak terkhusus pada kejiwaan dan ekonomi mereka yang sekarang ini tersimpulkan juga terabaikan. Kemudian pembinaan kelembagaan adat ini juga menjadi penting, karena sesungguhnya kekuatan adat di masyarakat kita itu menjadi sesuatu yang sangat kuat dan masih mendominasi struktur sosial kemasyarakatan kita. Di samping itu juga adalah bantuan-bantuan pembangunan untuk rumah ibadah, bantuan-bantuan untuk insentif para imam, para mangku, para pendeta, dan ketua adat yang selama ini tidak pernah tersentuh lagi. Sehingga Verna Yassin berkomitmen, inilah yang akan kita lakukan, karena kami tidak ingin ada tangis dan air mata lagi di Poso ini. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Saya akan membuka soal yang telah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, salah satu persoalan yang paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk masyarakat di Kabupaten Poso di era revolusi industri 4.0, adalah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif dalam menyampaikan pesan melalui media sosial yang cenderung disalahgunakan. Jika saudara terpilih menjadi wakil bupati, maka kebijakan apa yang saudara tempuh dalam menghadapi penyalahgunaan media sosial berupa penyebaran berita bohong atau hoax, propaganda, dan ujaran kebencian? Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan pada saya mengenai medsos di era PowerPoint 4. Penggunaan medsos saat ini memang sangatlah tidak terkendali, karena memang saat ini pemerintah pusat masih menyusun regulasi-regulasi yang akan membatasi setiap penggunaan medsos. Oleh karena itu,
regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan atau pemerintah pusat untuk mengatur penggunaan medsos tentunya perlu kita tegakkan dengan baik, kita sosialisasikan dengan baik kepada generasi muda yang memanfaatkan medsos untuk kepentingan baik pergaulan, perdagangan maupun kepentingan lainnya. Ya, oleh karena itu kaitan dengan undang-undang IT, tentunya kita sudah melihat bagaimana undang-undang IT itu diterapkan dalam rangka penegakan hukum sehingga pelanggar-pelanggar dari pengguna medsos itu bisa diproses secara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai pemerintah daerah tentunya kita akan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam rangka untuk mengatasi penerapan penggunaan medsos di wilayah Kabupaten Poso sehingga rakyat kita bisa memanfaatkan medsos itu dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan baik itu di sekolah-sekolah maupun itu di tempat-tempat lain organisasi sosial kemasyarakatan sehingga seluruh masyarakat luas pengguna medsos dapat menyadari bahwa menjadi hak tanggung jawab daripada pengguna medsos dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar ke depan, kepentingan bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI tentunya perlu kita sama-sama jaga bersama. Oleh karena itu saya akan mendampingi Pak Bupati dalam rangka pengawasan penggunaan medsos dengan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo atau kementerian terkait lainnya dalam rangka penegakan dan proses-proses selanjutnya bersama kepolisian dan cyber. Oleh karena itu bagi pelanggar setiap pengguna medsos yang tidak mentaati aturan yang ada tentunya kita akan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang berlaku yaitu 4 tahun sampai 6 tahun atas pelanggaran tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Saya akan membuka soal yang telah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Pertanyaannya adalah, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan keanekaragaman suku bangsa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun, akhir-akhir ini mulai nampak upaya akan Kebineka Tunggal Ikaan itu tergerus dan hilang. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi wakil bupati, bagaimana upaya Anda dapat menciptakan kebinekaan tersebut tetap terjaga di daerah Poso dalam bingkai NKRI. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Buah ini kasangkompo anu kutubnaka rimbi kareri Tanah Poso. Bapak Ibu yang saya hormati di mana-mana berada di negeri Tanah Poso. Baik, Ibu moderator, ditanyakan bagaimana merawat kebinekaan di Tunggal Ika yang ada di Tanah Poso ini. Yang pertama-tama kita sadar bahwa keberagaman itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak bisa kita salahkan kepada siapa-siapa. Oleh karena kita harus menerima kebinekaan itu. Di Poso saja ada 11 bahasa, jadi memang kebinekaan warna-warni. Dan akan kita rawat bahwa dengan kebinekaan kita akan merawat sebagai sebuah pelangi yang berwarna-warni namun indah. Tidak ada keindahan apabila hanya satu saja. Oleh karena itu kebinekaan ini akan kita rawat ke depan dengan semboyan Sintubu Maroso yang ada di Tanah Poso ini. Kita akan merawat sebaik-baiknya semua etnis yang ada untuk merawat bertanggung jawab semuanya dengan misalnya membuat majelis adat kabupaten yang representasi dari masing-masing etnis yang ada sehingga apabila terjadi hal-hal yang kecil kita segera dapat redam dan memanggil tokoh-tokoh atau pemangku-pemangku tua-tua adat yang ada sehingga kita selesaikan secara kabupaten turun ke bawah kecamatan dan seterusnya ke desa sehingga menyentuh akar permasalahan misalnya remaja kita yang masih tanggung-tanggung itu ya itu akan kita
mendekatkan dengan adat-adat yang ada, tokoh-tokoh adatnya supaya merawat kebinekaan ini. Memang di Poso ini, ya, selaku warga negara Poso, kita akan membuat semboyan tubuh membepamobo, tubuh membepamabu. Artinya tubuh mendinginkan dan tubuh dan hidup saling menyayangi. Jadi tubuh membepamabu ini dalam berbagai aspek kehidupan kita akan terapkan. Kalau ada yang satu yang agak panas, yang lain bisa mendinginkan. Sehingga seperti meluapnya Danau Poso, bisa kita mendinginkan lain-lain suku yang lain apabila terjadi panas hati, boleh panas tetapi hati tetap dingin, kepala boleh panas. Jadi seperti itu kami akan merawat apabila sahabat dipercayakan, Samsuri hadir bersama Tony dipercayakan untuk memimpinkan Tanah Poso ke depan, maka kami akan merawat sebagai satu modal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemajemukan tidak boleh kita pandang bahwa suatu bencana, tetapi suatu keberkahan, keanekaragaman dan kekayaan yang harus kita pupuk dan kita pelihara. Pupuknya adalah komunikasi yang lancar sesama anak bangsa, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara semua anak bangsa, kita bisa menjalin kebersamaan yang hidup di bumi Sintu Maroso. Ke depan kami akan membuat satu program yang yaitu dengan pelayanan kebersamaan melalui adat-adat yang ada di Kabupaten Poso. Terima kasih. Waktunya habis. Hadirin sekalian, segmen sesi kedua di segmen keempat ini telah selesai. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak dengan jeda pariwara berikut ini.